Hai sahabat Edufit, kali ini kita akan bahas lagi soal yang sudah masuk di Instagram Edufit. Untuk kali ini kita akan bahas soal tentang akar. Ada 3 soal yang akan kita bahas, kemudian nanti ada 2 PR yang bisa teman-teman kerjakan. Kalau teman-teman mau mengerjakan terlebih dahulu, silahkan ya dicoba dulu di pending videonya, kemudian dicoba dikerjakan. Nanti hasilnya kita cocokkan bersama. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk klik subscribe channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemukah jawabannya untuk soal ini? Ya, kita bahas ya. Ya, sepertinya soalnya ruwet ya, tapi sebenarnya tidak. Kalau teman-teman sudah paham, ini soalnya mudah ya. Jangan takut dulu ya, enggak masalah ya. Tapi syaratnya teman-teman harus tahu sifat ini ya, teman-teman. Sifatnya begini ya. Kalau ada akar A, pangkatnya di dalam sini adalah M, kemudian di luarnya adalah N, maka bentuk akar ini bisa dibuat menjadi pangkat ya, sehingga dia akan menjadi pangkat pecahan yaitu A pangkat yang dalam itu adalah M, kemudian dibagi dengan yang luar yaitu N. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau akarnya ini hilang maka jadinya adalah M per N, dalam per luar. Gini. Jadi ini yang perlu kita tahu ya. Jadi A itu adalah bilangan pokok atau bilangan dasar ya, atau basisnya. Ini adalah A. Kemudian M itu adalah pangkat yang di dalam akar, kemudian yang N ini adalah pangkatnya akar. Nah, untuk soal ini kita harus bagi-bagi dulu ya. Yang pertama kan berarti artinya di sini dipisahkan dengan ini ya, X pangkat 3, ya kan? X pangkat 3 kemudian di luarnya ada 3 kan? Untuk yang bagian belakang kita abaikan dulu ya. Kita fokus pada X pangkat 3 kemudian di luarnya 3. Sesuai dengan sifat ini berarti ini artinya sama halnya dengan X pangkat yang di dalam adalah 3. Kemudian dibagi dengan pangkat yang luar adalah 3. Berarti X pangkat 3 per 3 gitu ya. Bisa ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjutin ke bagian yang akar kedua ini, yaitu akar yang ini ya, yang ada X pangkat 3 ini. Jadinya di sini adalah kali ya. Kalau tidak ada apa-apanya artinya dikali. Berarti ini adalah X, pangkatnya di sini adalah yang dalam adalah 3 ya kan? 3, kemudian dibagi dengan yang luar berapa nilainya? 5. Kemudian, tapi jangan lupa yang X pangkat 3 ini ada 2 akar ya. Akar yang pertama adalah yang ini, kemudian akar yang kedua adalah yang ini. Ya enggak? Berarti kemudian dibagi 5 dan dibagi 3. Kemudian ini dibagi 5 dan juga 3. Ya. Jadi intinya kalau ada akarnya ada 2 ya berarti nanti di sini ada 2 gitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini ya, X pangkat 3 berarti kita kalikan saja. X pangkatnya adalah 3 kemudian per. Nah, karena di sini akarnya ada 3 berarti nanti pastinya penyebutnya ada 3 juga ya. Berarti X pangkatnya yang ini kan 3 jelas ya, sudah kita tulis. Kemudian ini ada pangkatnya enggak? Enggak ada ya, tidak tertulis ya. Kalau ada akar, kemudian di sini tidak tertulis angkanya, maka artinya di sini adalah 2. Berarti kalau tidak ditulis itu artinya di sini 2. Gitu teman-teman ya. Sehingga di sini adalah nilainya 2, kemudian dikali, yang ini nilainya berapa? 5, kemudian dikali, yang ini nilainya adalah 3. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ingat lagi sifat ya, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jika bilangan pokoknya sama, maka bilangan pokok bisa ditulis sekali saja, kemudian kali ini pangkatnya masing-masing ditambahkan. Gitu ya. Ini juga sama, karena ini bilangan pokoknya semuanya X, berarti X-nya kita tulis sekali saja. Kemudian pangkat-pangkat ini kita jumlahin ya, kita jumlahkan. Karena di sini bentuknya pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Di sini 3, di sini 15, ini berapa ini? Sini berarti 2 kali 5, 10 kali 3, 30 ya. Berarti dibuat menjadi per 30. Ya, per 30, kemudian di sini juga sama, per 30, yang ini sama dengan per 30. Nah, yang bagian depan, biar jadi 30 kan artinya masing-masing kali 10 ya. Yang atas kali 10 juga 30 ya. Ini masing-masing kali 10 hasilnya ini. Kemudian di sini kan 15 ya. 5 kali 3 itu 15. Biar jadi 30 kan kali 2. Berarti yang atas kali 2. 3 kali 2 berarti nilainya 6. Ini kan sudah 30 ya. Ini 30 kan. 2 kali 5 kali 3, 30. Berarti tidak diakalikan. Berarti yang atas tetap nilainya adalah 3. Sehingga nilai X-nya pangkatnya adalah
30 tambah 6 tambah 3 berarti jadinya adalah 39 ya. 39 penyebutnya adalah 30. Berarti jawabannya adalah 39/10. Ternyata tidak ada, berarti kita sederhanakan ya. Berarti samanya dengan X pangkat kita bagi 3 dapatnya adalah 13. Kemudian ini kita bagi 3 dapatnya 10. Berarti jawabannya adalah X pangkat 13/10. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita ke soal yang kedua ya. Soalnya seperti ini, yuk jawabannya yang mana teman-teman? Dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Nilai dari setengah, kemudian akar 4, akar 4, akar 4, akar 16 adalah titik-titik. Nah, untuk soal nomor 2 ini berbeda dengan soal nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu ada variabel X-nya, kalau di sini langsung angka semua. Untuk yang model seperti ini berarti kita menghitungnya dari belakang ya, dari yang akar 16 ini. Akar 16 ini nilainya sama dengan berapa? Akar 16 itu nilainya 4 ya, berarti ini nilainya 4. Kemudian ini kalau nggak ada apa-apanya artinya dikali. Berarti 4 kali 4 juga 16 lagi. Berarti akar 16 lagi, berarti sekian banyak ini nilainya adalah akar 16 ya. Akar 16 nilainya 4. Kemudian 4 kali 4 itu 16 ya, berarti sama halnya dengan sekian banyak ini juga sama dengan akar 16. Akar 16 nilainya 4. Berarti sekian banyak ini adalah akar 16 ya kan. Akar 16 itu nilainya sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah setengah kali 4 ya kan. Setengah kali 4. Jadi jawabannya adalah 4 bagi 2 yaitu nilainya 2. Oke, gimana teman-teman, sudah bisa ya? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga seperti ini ya. Soal ini ditanyakan ya oleh teman-teman. Jadi model soal seperti ini pernah keluar. Besok kalau keluar lagi teman-teman harus bisa ya. Oke, langsung kita bahas saja ya. Di sini ada akar, kemudian di dalam akar ini ada bentuk pembagian dan perkalian, maka boleh kita coret-coret ya. Artinya boleh kita bagi 8 bagi 4 itu nilainya sama dengan 2. Kemudian 14 sama 70 ini kalau kita bagi 7 ya. Kalau kita bagi 7 yang ini dapat 2. Ini kalau kita bagi 7 berarti tinggal 10. Berarti itu sama hanya dengan 2 kali 2 nilainya 4. Kemudian per yang bawah itu adalah 10. Kalau kita buat desimal berarti sama hanya dengan akar 0,4. Lah loh, akar 0,4 ini berapa nilainya? Ya, ini yang susah ya teman-teman ya. Kalau akar 4 itu tidak masalah ya, akar 4 nilainya 2. Tapi kalau ada akar 0,4 itu sama dengan berapa? Ya ini agak bermasalah ya kan. Padahal di ujian itu kan tidak boleh pakai alat bantu hitung ya. Bagaimana caranya? Tenang, Bang Ido akan berikan triknya untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi caranya begini teman-teman. Kalau sudah ada koma, maka yang belakang ini boleh kita tambah angka 0. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Kita tambah satu angka saja ya, satu digit ya. Jadinya adalah akar 0,40. Diingat, akar itu lawannya adalah kuadrat. Contohnya gini ya. Ini kan akar 4 ya. Nah, 4 itu didapat dari 2 kuadrat atau 2 kali 2. Ya. Jadi 4 itu didapat dari 2 kali 2, itu adalah 4. Nah, sekarang kalau 40 ya, 40 itu didapat dari berapa kali berapa, tapi angkanya harus sama. Ya kan? Kalau pas banget tidak ada ya. Jadi kalau pas banget tidak ada, tapi kita cari angka yang mendekati ini. Kemungkinan angka yang bisa kita pakai adalah berapa kali berapa? Ya, pastinya adalah 6 kali 6. Karena 6 kali 6 itu kan 36, mendekati 40 ya. Berarti nanti ini jawabannya adalah 0, yang mendekati 40 itu adalah 6 kuadrat. Ya, berarti 0,6. Berarti kita cari jawaban yang ada 0,6. Ya, berarti jawabannya yang ini, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Pasti yang di sini. Dan pastinya nanti kalau 0,632 kali 0,632 ini akan mendekati 0,40 gitu ya.
Dan teman-teman tidak usah khawatir ya. Untuk model seperti ini karena kita tidak diperbolehkan pakai kalkulator, tidak mungkin di sini pilihan gandanya itu di sini adalah misalkan di sini 0,632, di sini 0,631, ini 0,630. Ini tidak mungkin. Jadi pasti di sini sudah akan berbeda-beda karena kita tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung. Jadi sudah pasti di bagian sininya akan berbeda-beda. Oke, sebagai latihan teman-teman coba kerjakan ya soal PR ya. Ini soal PR yang pertama, silahkan teman-teman kerjakan jawabannya yang mana, kemudian ditulis di kolom komentar ya. Dan soal yang kedua adalah seperti ini. Ya, soal yang kedua sama dengan yang terakhir kita bahas, coba teman-teman kerjakan jawabannya yang mana. Dan bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online di bagian deskripsi dari video ini atau di kolom komentar, Bang Ido sematkan daftar bimbel online yang bisa teman-teman ikuti. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.